Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 untuk mata kuliah teknik rangkaian terintegrasi dengan anggota saya sendiri Amin Mutakin. Saya Nasihuddin Ahmad Al-Hafidhi akan menjelaskan materi sebagai berikut untuk memenuhi tugas. Yaitu materi kami pengantar rangkaian terintegrasi dan single chip microcontroller. Pengertian rangkaian terintegrasi. Rangkaian terintegrasi atau biasa disebut dengan IC merupakan komponen elektronika yang terbuat dari kumpulan puluhan, ratusan hingga ribuan transistor, resistor, diode, dan komponen elektronika lainnya. Kumpulan-kumpulan komponen tersebut dikemas dengan kompak sedemikian rupa hingga ukurannya tidak terlalu besar. IC dibuat untuk memiliki fungsi tertentu, misalnya seperti penguat audio, regulator tegangan, penerima gelombang radio, dan lain sebagainya. Jenis-jenis rangkaian terintegrasi atau IC. Yang pertama ada IC power amplifier, yang kedua ada IC power adapter atau regulator, yang ketiga ada IC op-amp, yang keempat ada IC silinder, lalu yang kelima ada IC flip-flop atau timer, yang keenam ada IC digital. IC power amplifier mempunyai bentuk pipih dan visinya lebih besar dari yang lain. Digunakan pada rangkaian penguat suara atau audio amplifier. Daya output IC ini cukup besar, berkisar antara 15 watt sampai 100 watt atau bahkan lebih. Contoh tipe IC-nya adalah STK015, STK070, STK105, LA4440 dan sebagainya. Berikut contoh dari IC STK015, STK4221, berikut ini rangkaian diagram IC-nya. Kedua, IC power adapter regulator. IC ini digunakan sebagai komponen utama pada rangkaian power adapter pada sub rangkaian reguler yang berfungsi sebagai stabil tegangan atau voltase. Contoh tipe IC-nya adalah LM317H, 78XX, L200, S042P, LM723 dan sebagainya. Seperti gambar berikut, contoh LM317, Berikutnya ada IC op-amp. Digunakan pada rangkaian digital yang berfungsi sebagai op-amp atau untuk keperluan lain, misalnya op-amp audio amplifier, op-amp mic, op-amp head tipe recorder atau head tip recorder, termometer digital, dan lain-lain. Contoh tipe IC-nya adalah LM709, LM741, LM386, TL074, TL083, TL084 dan lain sebagainya. Berikut adalah contoh dari LM386. Seperti ini diagramnya. Untuk rangkaiannya, perangkaiannya seperti ini, output dan inputnya. Lanjut.
Ini juga contohnya seperti ini rangkaiannya. Lalu ada IC silinder. IC ini mempunyai bentuk silinder dan banyak digunakan pada rangkaian penguat pesawat atau citizen band atau HT atau high transceiver. IC jenis ini mempunyai tingkat ketahanan dan keawetan lebih lama dari jenis IC penguat lainnya. Contoh tipe IC-nya adalah L914, A703, A714 dan sebagainya. Gambarnya seperti ini ya. Ini alat yang biasa digunakan. Lalu ada IC flip-flop atau timer. IC ini banyak digunakan pada rangkaian pembangkit atau multi vibrator untuk memberi umpan atau sumber detak atau osilator pada IC digital atau untuk keperluan lainnya. Misalnya NE555, sebuah IC terpopuler di kalangan pelajar untuk alarm multiguna, signal injektor, ada penguji hubungan saklar sentuh, timer, lampu FF, ada juga frekuensi meter, pengatur frekuensi, otak rangkaian power amplifier, regulator pada power adapter, atau bisa dapat berfungsi sebagai IC power amplifier dan power adapter, pengusir serangga, organ elektronik dan lain-lain. Contoh tipenya ada NE555, NE556, ada M7555 dan sebagainya. Untuk tipe single timer ada CA555, ada CA555C, ada LM555 dan seterusnya. Untuk tipe dual timer ada SA556, ada SE556, NE556. Untuk kategori quad timer ada NE558F. Berikut ini adalah contoh dari IC NE55 beserta diagram dari IC. IC digital. Dalam IC digital, suatu titik elektronis yang berupa seutas kabel atau kaki IC akan mewujudkan salah satu dari dua keadaan logika, yaitu logika 0 atau rendah, atau logika 1 atau tinggi. Suatu titik elektronis mewakili satu binari digit atau biasa disingkat dengan sebutan bit. Binari berarti sistem bilangan duaan, yakni bilangan yang hanya mengenal dua angka, yaitu 0 dan IC digital dibedakan menjadi dua, yaitu IC TTL atau transistor logik dan mikroprosesor. Untuk IC TTL, pada suatu lingkungan IC TTL logika 0 direpresentasikan dengan tegangan 0 sampai 0,7 volt arus arah atau DC, sedangkan logika 1 diwakili oleh tegangan DC setinggi 3,5 sampai 5 volt. Sedangkan mikroprosesor adalah alat pemroses data yang merupakan pengembangan dari teknologi pembuatan integrated circuit atau IC. Ada beberapa peristilahan yang dipakai untuk menunjukkan tingkat kepadatan atau density dari suatu chip IC, yaitu Small Scale Integration atau SSI mengemas beberapa puluh transistor, Medium Scale Integration atau MSI mengemas sampai beberapa ratus transistor, dan sekarang yang sedang berkembang adalah Very Large Scale Integration atau VLSI mengemas puluhan ribu sampai jutaan transistor. Berikut ini adalah contoh gambar
Kemudian pengertian single chip microcontroller. Microcontroller adalah sistem komputer yang dikemas dalam sebuah integrated circuit atau IC, di mana di dalam IC terdapat komponen-komponen penting yang ada pada komputer pada umumnya, seperti komputer Central Processing Unit atau CPU, RAM, ROM, port I/O. Berbeda dengan PC yang umumnya dirancang untuk digunakan secara umum, microcontroller sendiri biasanya dirancang hanya untuk mengerjakan tugas atau fungsi yang khusus saja atau special purpose, yaitu mengontrol sistem tertentu. Secara sederhana, microcontroller dapat diartikan sebagai suatu sistem komputer yang dikemas dalam IC, di mana sebelum digunakan harus diisi suatu program atau perintah terlebih dahulu, sehingga microcontroller hanya dapat berjalan bila telah terisi atau bila telah diisi suatu perintah atau program terlebih dahulu. Berikut adalah contoh gambar dari microcontroller. Ini tampilannya di komputer seperti ini. Tampilan luarnya, bagian dalamnya kurang lebih seperti ini. Nah, seperti ini ya teman-teman. Ada oscillator, ada converter, ada microprosesornya, ada RAM, lalu program memori dan komponen lain. Berikutnya ada ciri-ciri microcontroller. Yang pertama yaitu kemampuan CPU yang tidak terlalu tinggi. Kedua, microcontroller memiliki memori internal yang cukup kecil. Ketiga, microcontroller dibekali memori non-volatil. Yang keempat, microcontroller ini memiliki perintah yang relatif sederhana. Lalu yang kelima, program atau perintah berhubungan langsung dengan port I/O. Jenis-jenis microcontroller. Yang pertama, ada microcontroller AVR. Microcontroller AVR ini adalah microcontroller RISC 8-bit, jenis microcontroller yang paling banyak digunakan dalam bidang elektronika dan instrumentasi. Ini adalah jenis microcontroller yang dieksekusi dalam satu siklus clock. Adapun jenis microcontroller AVR dibagi ke dalam 4 kelas, yaitu keluarga AT-Mega, keluarga AT90SXX, keluarga AT Tini, ada juga AT86RFXX. Pengelompokan ini didasarkan pada penggunaan fungsinya, memori, dan periferal. Lalu ada microcontroller PIC. PIC adalah bagian dari microcontroller tipe RISC. Awalnya PIC dibuat dengan penggunaan teknologi General Instrument 16-bit CPR, yakni CP1600, dengan tujuan pembuatan yakni demi meningkatkan performa sistem I/O. PIC saat ini telah dilengkapi dengan komunikasi serial dan EPROM. Ada juga kernel motor, memori program dari 512 watt sampai 32 watt. PIC termasuk jenis microcontroller yang lumayan populer
di kalangan para developer karena harganya yang relatif murah. Di samping itu, ketersediaan database aplikasi yang melimpah. Penggunaannya yang umum digunakan serta dapat diprogram ulang melalui serial port pada komputer. Yang ketiga, microcontroller AT89S52. Microcontroller ini adalah versi pengembangan dari microcontroller AT89C51. Kelebihan yang dimiliki microcontroller AT89S52 yakni adalah flash memori 8 KB, kapasitas RAM 256 byte dengan 2 data printer 16 bit. Yang keempat, microcontroller AT-MEL91 series, jenis kelompok microcontroller ATMEL lain yang umumnya terdapat di pasaran yaitu AT90, Tiny dan Mega series, AVR, ATMEL AVR32, ATMEL AT89 series, dan MAR C4. Yang kelima, MCS51 series. Beberapa microcontroller dari MCS51 series yaitu 8031 tidak memiliki ROM internal, 8051 4K ROM internal, 8751 4K EPROM atau EPROM atau OTP, 8951 4K EPROM atau MTP, ukuran ROM 51 atau 4K, 52 atau 8K, 54 atau 16K, 58 atau 32. Kemudian 80C51 in system programmable atau ESP, 89C2051 kemasan 20 pin. Berikut adalah contoh gambar-gambar dari yang sebelumnya tadi. Ini ada 8051 seperti ini bentuk luarannya, lalu ini banyak kaki-kakinya ya, kaki-kakinya ini penjelasannya seperti ini. Berikutnya fungsi microcontroller. Yang pertama sebagai timer atau pewaktu, lalu yang kedua sebagai pembangkit osilasi, yang ketiga sebagai flip-flop, yang keempat sebagai ADC atau analog digital converter, lalu yang kelima sebagai counter, lalu yang keenam sebagai decoder dan encoder. Sekian presentasi dari kami. Jika ada pertanyaan, silahkan komentar di kolom komentar di bawah ini. Silahkan dituliskan komentarnya bawah ini ya. Dan akhir kata dari kami berdua, terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.